Pemimpin Donetsk tidak ada alasan ampunan tentara bayaran. Pemimpin Donetsk tidak ada alasan ampunan tentara bayaran. Kepala Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu kemarin bahwa dia tidak melihat alasan untuk mengampuni tentara bayaran asing yang dijatuhi hukuman mati di republik tersebut. Pertama, saya harus dipandu oleh keputusan pengadilan berdasarkan sifat pasal-pasal itu, pelanggaran yang mereka lakukan. Saya tidak melihat alasan, tidak ada prasyarat bagi saya untuk mengeluarkan keputusan tentang pengampunan mereka, kata Pushilin seperti dikutip dari kantor berita TASS. Sebelumnya pada hari Kamis, Mahkamah Agung Republik Rakyat Donetsk menjatuhkan hukuman mati pada dua warga negara Inggris, Sean Pinner dan Aiden Aslin, serta seorang Maroko, Saudon Brahim, karena berpartisipasi dalam permusuhan di pihak Angkatan Bersenjata Ukraina dalam kapasitas tentara bayaran. Kedua terdakwa dilaporkan mengaku bersalah atas semua dakwaan. Mahkamah Agung DPR mulai mempertimbangkan kasus dua warga negara Inggris dan satu warga Maroko pada 6 Juni. Kejaksaan Agung DPR sebelumnya mengatakan bahwa kesaksian para terdakwa menegaskan keterlibatan mereka dalam kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 bagian 2, kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, pasal 323 perampasan kekuasaan secara paksa atau perampasan kekuasaan secara paksa, dan pasal 430 tentaraan KUHP DPR. Di sisi lain, Ukraina melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan 3 tentara bayaran tersebut. Hal itu diungkapkan seorang anggota parlemen di Komite Keagamaan dan Pertahanan Parlemen Ukraina. Kementerian Pertahanan dan Direktorat Utama Intelijen yang menangani pertukaran tahanan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan warga negara asing ini diselamatkan, kata anggota parlemen Fedir Venislavski di televisi nasional. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Irina Vereshchuk mengatakan dia yakin otoritas separatis pada akhirnya akan bertindak secara rasional karena mereka sangat menyadari implikasi yang tidak dapat diperbaiki bagi mereka dan bagi Rusia jika mereka mengambil langkah yang salah terhadap ketiga tentara kita ini, jelasnya. Kepala Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu kemarin bahwa dia tidak melihat alasan untuk mengampuni tentara bayaran asing yang dijatuhi hukuman mati di republik tersebut. Pertama, saya harus dipandu oleh keputusan pengadilan berdasarkan sifat pasal-pasal itu, pelanggaran yang mereka lakukan. Saya tidak melihat alasan, tidak ada prasyarat bagi saya untuk mengeluarkan keputusan tentang pengampunan mereka, kata Pushilin seperti dikutip dari kantor berita TASS. Sebelumnya pada hari Kamis, Mahkamah Agung Republik Rakyat Donetsk menjatuhkan hukuman mati pada dua warga negara Inggris, Sean Pinner dan Aiden Aslin, serta seorang Maroko, Saudon Brahim, karena berpartisipasi dalam permusuhan di pihak Angkatan Bersenjata Ukraina dalam kapasitas tentara bayaran. Kedua terdakwa dilaporkan mengaku bersalah atas semua dakwaan. Mahkamah Agung DPR mulai mempertimbangkan kasus dua warga negara Inggris dan satu warga Maroko pada 6 Juni. Kejaksaan Agung DPR sebelumnya mengatakan bahwa kesaksian para terdakwa menegaskan keterlibatan mereka dalam kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 bagian 2, kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, pasal 323 perampasan kekuasaan secara paksa atau perampasan kekuasaan secara paksa, dan pasal 430 tentaraan KUHP DPR. Di sisi lain, Ukraina melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan 3 tentara bayaran tersebut. Hal itu diungkapkan seorang anggota parlemen di Komite Keagamaan dan Pertahanan Parlemen Ukraina. Kementerian Pertahanan dan Direktorat Utama Intelijen yang menangani pertukaran tahanan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan warga negara asing ini diselamatkan, kata anggota parlemen Fedir Venislavski di televisi nasional. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Irina Vereshchuk mengatakan dia yakin otoritas separatis pada akhirnya akan bertindak secara rasional karena mereka sangat menyadari implikasi yang tidak dapat diperbaiki bagi mereka dan bagi Rusia jika mereka mengambil langkah yang salah terhadap ketiga tentara kita ini, jelasnya.
Setelah pejuang Inggris Aiden Aslin dan Shaun Pinner ditangkap dan mengaku bersalah atas pertempuran di Ukraina, pakar TV pemerintah Rusia berselisih tentang bagaimana orang Inggris harus dieksekusi dalam debat yang berujung kericuan. Sebuah panel di TV Rusia menjadi rusuh ketika para propagandis Vladimir Putin tidak setuju atas kemungkinan metode eksekusi bagi para pejuang Inggris yang telah ditangkap oleh pasukan Rusia. Aiden Aslin, 28 tahun, dan Shaun Pinner, 48 tahun, ditangkap di Ukraina setelah melakukan perjalanan untuk melawan invasi Rusia. Keduanya mengaku bersalah memperjuangkan Ukraina di Mahkamah Agung Republik Rakyat Donetsk yang menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka bisa menghadapi hukuman mati. Di tengah kekhawatiran ini, pembawa acara TV Rusia ingin memiliki pendapat mereka sendiri tentang apakah orang Inggris harus ditembak atau digantung jika mereka dijatuhi hukuman mati. Dalam klip yang dibagikan oleh jurnalis Julia Davis di Twitter, cendekiawan Vladimir Zolovyov tiba pada topik tentang apa yang harus dilakukan Rusia dengan orang Inggris yang ditangkap. Dengan bertanya, apakah hukuman tersebut akan mengundang reaksi kerajaan Inggris? Apa yang dapat ditanggapi oleh kerajaan Inggris jika dua subjeknya ditembak atau digantung? Perdebatan dengan cepat berubah menjadi lelucon dan sedikit memanas saat ilmuwan politik Yakov Kedmi tampaknya memutuskan bahwa warga Inggris harus digantung. Bajak laut tidak pernah dieksekusi dengan menembak, hanya digantung katanya. Militer tertembak, penjahat digantung. Solovyov tidak setuju dengan penilaian ini jika Rusia tidak berurusan dengan bajak laut. Tapi kami tidak berurusan dengan bajak laut dan ini bukan abad pertengahan. Kami tidak melakukan quartering, kami tidak peduli apakah orang lain mengeksekusi dengan cara digantung. Para pakar memulai perdebatan tentang asal-usul hukuman gantung di Rusia dan referensi Kedmi tentang eksekusi di depan umum pada akhir Perang Dunia Kedua disambut dengan pengingat bahwa sikap terhadap hukuman gantung di depan umum telah berubah. Solovyov tampak jengkel hingga menyatakan ketidaksetujuan tentang tentara bayaran yang ditangkap lalu dihukum gantung. Kami berada di abad ke-21 di pusat Eropa, mengadakan diskusi tentang bagaimana mengeksekusi tentara bayaran untuk menggantung mereka, menembak mereka, atau memotong mereka. Ini adalah dunia baru, ini adalah kekacauan, kita turun ke dalam kekacauan. Rusia telah terpukul keras oleh sanksi dari Barat sejak menginvasi Ukraina, dan pakar lainnya, Malek Dudakov, menyarankan bahwa alih-alih mengeksekusi para tahanan, Inggris dapat digunakan sebagai alat barter untuk menghilangkan hambatan ekonomi ini. Mengapa kita tidak bisa menggunakan situasi saat ini untuk menawarkannya ke Inggris dengan imbalan kepemilikan beku Rusia? Dia berkata.